kita akhirnya melihat kehidupan kita nih, sekarang saudara sudah tahu dari kemarin-kemarin saya sudah membukakan betapa pentingnya waktu-waktu kita, betapa pentingnya boundaries kita, betapa pentingnya prioritas-prioritas kita. Maka berikutnya kita akan mengerti bahwa ternyata waktu itu merupakan ukuran yang sangat penting dalam hidup. Bagaimana seseorang bisa menggunakan waktu dengan efektif. Kita akan mengetahui bahwa orang itu pasti punya tujuan. Kita akan masuk ke lahirnya visi. Kira-kira visi itu lahir dari apa, Bapak Ibu? Ya, apakah ada yang mau menjawab? Visi itu lahir dari apa kira-kira? Dari pernyataan Tuhan. Dari pernyataan Tuhan. Dan dari nubuat, ya seperti saya alami dari nubuat, dari mimpi. Dari nubuat dan mimpi. Lalu lainnya ada jawaban? Seperti Yusuf. Ya. Ya, apakah lainnya ada jawaban? Ya, lewat mimpi, lewat nubuat. Mimpi, benar-benar mimpi seperti Yusuf, atau mimpi yang adalah kerinduan. Mimpi saya adalah gitu, itu kan kerinduan ya. Ya, lainnya ada jawaban. Visi itu lahir dari apa? Nggak ada jawaban. Ya Bu? Iya. Ya, visi itu saya sih dari kerinduan. Dari kerinduan. Tuhan taruh kerinduan di hati kita juga. Jadi visi itu artinya tidak lahir atau tidak terjadi dalam kekosongan ya. Dia pasti sudah ada di sana, Tuhan taruhkan. Lalu tergantung juga dari persiapan rohani kita. Ada peletakan-peletakan dasarnya yang membuat seseorang tahu visinya. Akhirnya visi itu lahir, dan ketaatan, keberanian untuk membayar harga. Akhirnya visi itu lahir gitu. Lalu visi juga lahir dari iman. Tapi itu tergantung dari size Yesusnya, tanda kutip ya. Iman itu ya tergantung dari kita punya size, seberapa besar Yesus itu mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Yaitu teologinya, teologi yaitu pengetahuan tentang Tuhannya. Ya bukan sekolah teologinya, karena banyak juga orang-orang teologian yang nggak punya visi tapi ikut-ikutan aja, tiru-tiru aja. Saat hamba Tuhan, pendeta, gembala tidak tahu visinya, dia juga tidak akan mengajarkan kepada jemaatnya. Jemaatnya pada pengikut semua tapi bukan visioner. Sedangkan seharusnya setiap jemaat itu punya visi, punya karunia, bisa dibangkitkan. Nah, jadi kunci yang sangat penting bagi seorang hamba Tuhan, seorang gembala adalah dia mengenal visinya. Untuk mengenal dia harus mencari dia harus datang kepada Tuhan untuk intimacy with God. Lalu visi juga lahir dari konsistensi, komitmen, kesetiaan kita dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar gitu. Yang awalnya penjaga parkir, usher, tukang bersih-bersih gereja, lama-lama dilihat setia, percayakan lagi, percayain lagi.
Ya. Lalu visi juga lahir dari saat kita tahu tadi itu fokus kita, ya kita fokus, jangan majoring on the minor, majoring on the major atau majoring the major, fokus. Kemudian visi juga lahir karena seseorang berani membayar harga yang sepadan dengan visi itu. Kalau dia nggak berani bayar harganya, maka Tuhan juga tidak akan percayakan visi yang besar. Ngapain repot-repot, ya kan? Seorang berani bayar harganya, Tuhan kasih tantangan lagi ya. Saya pernah ditanya satu hamba Tuhan yang besar. Dia berkata, Meg, kenapa sih kamu ini kok itu ya, banyak dalam hidupnya tuh banyak kisahnya gitu loh, banyak deg-degannya, banyak nantang-nantangnya gitu. Sehingga buku kamu tuh jadi ya menarik gitu. Kalau saya enggak tuh, katanya Tuhan enggak kasih saya begitu. Saya mikir, saya rasanya semua dikasih tantangan deh, karena iman itu pasti naik. Kalau iman itu selalu nantang kita kan, nggak ada itu kita itu. Makanya pentingnya yang namanya ada iman itu ya ada percaya dulu. Ada percaya berarti ada tantangan kan untuk kita melangkah dalam iman. Tapi orang tersebut berkata, kalau saya sih kayak ditawarin, ya saya nerima, ya sudah, ya itu yang saya jalani, nggak kayak kamu gitu. I don't know about that. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau saya rasanya nggak begitu deh. Rasanya kita semua diberi tantangan. Abraham itu bapak beriman, sudah tua begitu, sudah nunggu 25 tahun sampai punya anak dari janji Tuhan. Sudah baik-baik, udah keluar dari negerinya ya ke Ur Kasdim, sudah enak-enak gitu. Sudah tua, apalagi yang mau ditantang? Tapi kok Tuhan kasih tantangan lagi untuk beriman lagi, agar dia menyerahkan anaknya. Nah, itu kan tantangan yang lebih tinggi lagi, ngapain gitu. Tapi selalu ada yang lebih tinggi daripada sekarang. Sebelum kita tutup mata, itu yang akan tantangan kepada kita. Nah, sekarang kita mau menangkapnya atau kita mau menangkap apa saja yang oke lah, saya nggak harus begini gitu aja gitu ya. Let's say kisah saya ya, saya kasih contoh. Saya ke Tuhan suruh ke Amerika, dari Korea ke Amerika, nggak ada uang. Lalu kalau nggak ada uang gimana? Tuhan bilang mau ke Amerika, ya udah, saya diem aja, nunggu Tuhan ngasih uang, gitu. Enggak dong, saya puasa untuk mendatangkan uang itu. Saya nggak minta orang, tapi saya puasa. Pada saat puasa hari ketiga, Tuhan kasih uang, gitu ya. Nah kemudian saya bikin visa, apply visa. Masa saya diem aja, biar deh nanti orang yang datang bawain saya visa, ngaturin saya semua, paspornya, dokumennya. Masa begitu? Buat saya tidak. Saya harus mengusahakannya, saya harus melahirkannya, Tuhan yang mengerjakannya, gitu. Jadi saya ngelamar visa di Korea, ditolak 2 kali. Apa saya nyerah? Nggak nyerah dong. Tuhan suruh saya pergi, pasti ada jalan keluarnya. Tapi ini sudah ditolak 2 kali, bagaimana? Saya doa, Tuhan suruh saya balik ke Jakarta, ke Indonesia. Di Jakarta lah saya ini visa gitu ya, apply visa. Sudah ada penolakan 2 kali,
orang travel bilang ini nggak mungkin diterima, pasti kamu ditolak, apalagi kamu nggak ada account bank. Saya nggak ada duit. Tapi Tuhan sudah bilang saya harus ke Amerika, jadi saya tetap akan ini. Dia bilang kecuali kamu ganti nama, ganti paspor. Oh nggak akan. Nama saya itu ya itu, masa saya nanti namanya ganti yang lain demi untuk ini, itu kan nggak benar begitu. Kecuali emang Tuhan gantiin saya nama, Tuhan sendiri yang suruh ganti nama gitu. Tapi kalau saya ganti-ganti hanya untuk lolos-lolosan, itu nggak betul, udah nggak benar di mata Tuhan ya, dan di hadapan pemerintah. Nah sudah, akhirnya saya daftar aplikasi, walaupun orang agen yang sudah terbiasa bantuin visa berkata small chance gitu ya, kamu buang-buang duit aja, kesempatannya kecil sekali. Lalu waktu saya maju nggak ditanya apa-apa, nggak dibuka rekeningnya, selain cuman ditanya mau ngapain kamu di Amerika. Biasanya kalau mereka lihat single, nggak ada kerjaan, wah ini bahaya, bisa stay di sana kan, bisa ilegal gitu. Saya ditanya mau ngapain. Nah saya nggak ngerti bagaimana Tuhan letakkan saya berhadapan dengan para interviewer yang satu ini, kan ada beberapa interviewer kan ya, wawancara. Dia nanya mau ngapain? Saya bilang mau sekolah. Sekolah di mana? Saya bilang sekolah teologi ya. Waktu saya ngomong sekolah teologi, dia nanya ayat terpendek di Alkitab apa? Coba masa ada interview begitu? Ya kalau bukan Tuhan yang atur kan? Ya maka saya bilang, maka menangislah Yesus. Dia bilang sudah kamu dapat visa, nanti diambil di sana katanya. Nah, sudah sekarang itu kan bagian saya untuk beriman. Saya membayar harga yang sepadan. Tuhan mau panggil, Tuhan mau persiapkan saya di Amerika, saya siap baik-baik untuk ke Amerika. Saya nggak acak-acak ya. Mau ke Amerika sudah siap semuanya. Ternyata saya bilang sama sekolahnya saya mau berangkat ini. Mereka bilang nggak ada tempat, nggak ada yang jemput. Nggak ada tempat, nggak ada yang jemput. Sekali-kalinya saya mau ke Amerika, saya nggak punya siapa-siapa, nggak ada kenalan siapapun di sana. Dibilang begitu, apa saya nyerah saudara? Saya nggak nyerah, karena saya tahu siapa yang panggil saya. Saya bilang, well, Tuhan yang panggil saya, bukan sekolah. Loh kalau saya mau sakit hati, saya mau mundur, saya nggak mau tantangan, bisa. Saya bisa terima, misalnya seperti yang tadi seorang menanyakan kepada saya itu, kok hidup kamu tuh banyak tantangan dan kamu itu kayak roller coaster hidupnya. Saya bilang kalau saya mau terima aja ya bisa. Oh nggak ada yang jemput, ya udah nunggu aja sampai ada yang jemput. Tapi waktu buat saya itu komoditas yang penting. Jadi saya bilang kalau saya nunda lagi, tunggu orang sampai ada yang jemput, saya sudah kehilangan 1 kuartal. Ya, saya nggak mau buang waktu. Saya nunggu ngapain? Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada yang jemput. God bless you. Saya tahu Tuhan nggak akan sia-siakan waktu saya, Tuhan nggak akan diemin saya, dan ini ada tantangan buat saya, iman. Waktu saya nunggu, waktu tinggal 2 hari, ada orang datang di tempat penginapan saya, yang mana menjadi orang tua rohani saya sampai sekarang ya, Bapak Pendeta Paul Abadi dan Ibu Dr. Gigi Yeni Witarsa. Mereka ada di Jakarta Barat di Palmerah ya. Beberapa kali mereka mau ketemu saya, sampai bulan lalu Mami ketemu saya juga minta sharing dan didoakan, minta doa. Lalu Papi ulang tahun ke-70 juga minta saya untuk khotbah. Kebetulan saya pas ada di Korea kemarin, jadi nggak bisa. Tapi orang tua rohani saya luar biasa. Mereka melihat
Dan saya berterima kasih sekali, tiap hari saya doakan mereka, orang-orang tua rohani saya. Ada yang satu sudah meninggal juga, ya. Ada seorang datang di rumah orang tua rohani saya ini dan nanya, mau kemana kamu gitu. Saya bilang mau ke Amerika. Amerikanya di mana? Oh, di Ohio. Ohio-nya di mana gitu. Nanya sampai kayak gitu, ngapain ya pikir saya. Ternyata dia nanya, ada yang jemput enggak, ya batin saya, ngapain juga kamu nanya-nanya siapa yang jemput. Kadang-kadang orang Indonesia rese ya, tidak semua, maksudnya suka kayak misalnya saya datang di tempat, baru datang sendirian ya Bu, ngapain, terus pulangnya kapan, baru datang pasti ditanya pulangnya kapan, ya, naik apa, ya nggak penting-penting gitu loh. Jadi saya pikir ini juga salah satunya yang nggak penting-penting gitu, datang nanya-nanya, kepo. Terus saya bilang belum ada. Ini loh teman saya ini baru pulang dari kota yang kamu sebut itu. Loh, ini seluruh dunia loh saudara, gede banget. Kok Tuhan bisa merancangkan seseorang yang bernama Dendi baru pulang dari Cleveland, Ohio, United States of America, di mana saya akan minjak itu bandara di situ. Sebelum nanti sekolah saya masih masuk lagi gitu di kota kecil 110 km dari bandara internasional di Cleveland itu. Coba pikir, Tuhan itu sudah set up semuanya. Makanya saya berkata bahwa jika seorang visioner itu tahu dia akan menggenapi visi, maka seluruh resources, sumber-sumber bumi dan sorga itu disediakan buat kita. Saya ngomong ini harus ngeden pakai power, karena apa? Ini saya alami bertahun-tahun, saya menjalankan visi Tuhan ini. Jadi saya tahu apa yang saya omongkan ini, supaya saya dorong saudara-saudara semua, bergeraklah, jangan takut, jangan mikir soal uang. Jauh sekali itu saudara. Uang itu Tuhan yang sediakan, uang itu nanti Tuhan bisa bawa dari mana-mana. Tapi saudara itu bayar harga yang sepadan tidak dengan visi yang Tuhan berikan kepada saudara. Berani tidak saudara bayar dengan hidup saudara, dengan iman saudara. Kalau aku mati, biar aku mati, kata Esther. If I perish, I perish. Nah, ini yang pengen saya dorong gitu, saya push, saya impartasi buat saudara. Saudara pengemban visi, jangan takut. Visi saudara besar, bayar harga yang sepadan. Ya, saya nggak main kecil-kecilan, saudara. Apa yang saya miliki Tuhan minta semua saya berikan. Masa depan saya, nyawa saya, kepemilikan saya, titel-titel saya, semua saya berikan untuk Tuhan. Ngomong begini itu cinta saya sama Tuhan lebih dari saya mencintai diri sendiri. Saya nyangkal diri, nyangkal keinginan, nyangkal kesenangan. Itu gak ada artinya, saudara. Bagi saya, karena saya cinta Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan lewat saya yang bisa saya wujudkan di bumi. Selama saya bernafas, saya ingin memenuhi mimpinya Tuhan. Kalau lewat orang seperti saya yang gak ada artinya, dia gak bisa apa-apa,
tetapi dengan iman. Dan saya tahu Tuhan yang saya layani gak pernah akan tinggalkan. Dia yang percayakan visi, Dia semuanya akan genapi itu. Hidup dan mati saya berikan agar visi Tuhan terwujud bagi generasi saya. Dan ini saya tinggalkan untuk orang-orang yang membaca buku-buku saya, yang mempercayai pengajaran yang Tuhan titipkan kepada KCC dan IDTC. Dan untuk murid-murid yang setia seperti saudara yang mau duduk bertahun-tahun tiap minggu untuk belajar, untuk menangkap hatinya Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi generasi saudara, saya bayar harganya. Saya duduk untuk mengajar saudara. Dan lebih lagi sekarang saya bisa upload pengajaran-pengajaran seperti ini nantinya di YouTube untuk orang-orang lain lebih luas lagi. Mereka bisa bergegas dari kehidupan duniawinya, bergegas dari kepentingan-kepentingan yang minor untuk mereka berlari majoring the major untuk Tuhan mereka yang sudah mati bagi mereka. Ya, untuk inilah Tuhan persiapkan saya juga, selain untuk memenuhi visinya Tuhan, untuk menolong, mempersiapkan, dan set up teladan buat generasi saya dan orang-orang lain, generasi berikutnya sekiranya mungkin. Kalau legacy ditinggalkan saat saya dipanggil kembali, karena apa? Ada sesuatu yang saya tinggalkan, baik bagi anak-anak rohani saya maupun rekan-rekan pelayanan seperti saudara. Bayarlah harga yang sepadan. Jangan takut dengan nyawa saudara, jangan takut dengan keluarga saudara. Barang siapa yang Tuhan panggil tetapi menoleh ke belakang, mencintai anak, istri, keluarganya lebih dari Tuhan, mereka itu gak layak, kata Tuhan, gak layak. Ya, apakah ada yang ingin sharing sampai di sini atau bertanya? Jadi lahirnya visi ini paling tidak ketujuh hal ini ya, kesemuanya ini mesti ada. Seperti saya, contohnya saya lewat peneguhan, nubuatan. Ya. Puji Tuhan ya, hari ini diperlengkapi Ya. supaya Sebelum visi lahir, saya mendoakan, ya, tidak terjadi dalam kekosongan. Saya terus mendoakan. Tetapi pada waktu visi itu sudah lahir, saya coaching, escorting visi ini dengan doa terus. Saya tidak membiarkan atau melepaskan visi yang sudah jadi. Visi dari embrio sampai lahir, sampai dewasa. Hey, saya mendoakan saudara sebelum saudara datang ketemu saya di IDTC. Sampai hari ini saya mendoakan saudara terus. Saya sebut loh nama saudara-saudara dalam doa saya. Saya baca itu alumni-alumni namanya. Jadi saya serius dengan visi yang Tuhan berikan. Saya serius. Apa yang Tuhan titipkan, bahkan waktu jadi embrio sampai dewasa, saya pingin lihat ini
benefis yang Tuhan berikan ini jadi matang, mantap. Kalau ada persoalan-persoalan, kalau saya baca, misalnya ada kesempatan saya baca notulen, ya saya bisa doakan. Dulu ada FB, orang minta saya punya FB khusus ya. Dulu banget tuh saya, dengan berat hati saya buka FB khusus Magdalene Kawonco, bukan FB KCC. Nah disitulah banyak sekali yang add saya, murid-murid dari seluruh dunia. Nah disitulah saya bisa mendoakan mereka. Ulang tahun saya kirim doa, mereka masak saya sapa dan sebagainya, sampai saya hafal nama-namanya, nama belakangnya khususnya kan, karena nama depan gitu banyak yang sama. Nah kalau sudah ketemu di luar negeri, ya ini ibu ini ya gitu, belakangnya mereka surprise, senang sekali gitu ya, karena saya bisa ingat nama belakangnya, nama suaminya ya. Tetapi lama-lama saya kehabisan waktu untuk itu, karena saya bisa nanti lihat ininya lah, lihat itunya lah, lihat klipnya apa, sudah akhirnya saya tutup. Sebelum Tuhan minta saya sabat 2015 awal itu, akhir 2014 saya tutup, sampai sekarang sudah saya nggak punya lagi, dan saya fokus di hal-hal lain. Saya bisa doakan mereka dan bisa berkati mereka lewat apa yang ini. Jadi itu Ibu, kalau Ibu tanya mengenai lahirnya visi itu tidak terjadi dalam kekosongan, saya bahkan melangkah lebih dari itu. Saya serius, detail, teliti, dan mau excellent. Ya, silakan saya kembalikan kepada Terima kasih. Tuhan, pada hari ini sungguh-sungguh hamba-Mu merasakan Engkau sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, menampakkan diri, memperlihatkan wajah-Mu, memperdengarkan suara-Mu kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan. Bukti bahwa penebusan-Mu genap sempurna buat kami, dan Engkau terus ingin memiliki kami, untuk supaya kami bersama-Mu di dalam kehendak-Mu, di dalam perjalanan bersama dengan Engkau, menggenapi seluruh rencana-Mu, rancangan-Mu yang telah Kau tulis hari-hari kami, pada waktu kami ada dalam berakhir hidup. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Yes, Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari-hari terakhir ini, pada akhirnya kami diberi anugerah untuk disadarkan, untuk diperlihatkan apa keadaan kami sekarang, dan apa yang seharusnya kami alami dan terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Engkau membuka mata kami, Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama untuk memandang Engkau, untuk melihat Engkau, untuk mengenal Engkau dengan sebenarnya ya Tuhan. Dan lalu apa yang ingin kami lakukan dalam hidup kami, rancangan terbaik, sempurna dan sangat mulia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan kerjakan di generasi ini, di hari ini, dimanapun kami berada, sampai kami bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kami kepadamu. Kami bersyukur